sehingga ketika dibaca tuh nggak berat begitu. Ketika dibaca itu tadi saya katakan anak-anak pun bisa merasakan kelucuan di dalamnya begitu, meskipun dia tidak memahami maknanya apa, tapi dia bisa merasa kelucuan itu. Nah begitu. Kemudian saya juga masukkan tadi novel ini sebuah tokoh yang tidak, yang bisa dibilang tidak ideal begitu ya. Tidak ideal tuh artinya tidak, karena kita pahami ya manusia itu kan tidak sempurna. Manusia itu pasti banyak kurangnya dibandingkan lebihnya. Nah, saya ciptakan sebuah tokoh remaja begitu yang dia itu tidak banyak kekurangan di dalamnya. Tapi dia punya kelebihan yang luar biasa, yaitu mengkritisi dengan gaya satire dia. Nah, di situ kelebihannya. Nah, saya ciptakan tokoh tersebut yang memang apa ya, bisa dicontoh lah bahasanya begitu ya, dengan remaja-remaja saat ini yang cuek dengan keadaan. Begitu. Ternyata cuek itu bukan pilihan sebenarnya. Nah, di situ. Kemudian saya juga menciptakan sebuah kota yang tadi sebelumnya sudah juga saya sampaikan, kota yang absurd, um, bertolak belakang dengan keadaan yang ideal, begitu ya. Dan itu dikumpulkan jadi sebuah kota, gitulah, hal-hal yang lucu, hal-hal yang konyol itu dikumpulkan jadi sebuah kota, dan di dalamnya ada penduduk-penduduk, bahkan penguasa yang sama nyelenehnya, begitu ya. Dan itu saya jadikan satu untuk memberikan gambaran kepada si pembaca bahwa itu adalah sesuatu yang nyata sekarang kita alami. Begitu. Jadi dari gaya bahasa yang sudah saya sampaikan tadi, ketika orang lain membaca, dia akan tertawa. Ketika membaca satu halaman dia tertawa. Tetapi tiba-tiba dia akan terdiam berikutnya karena menemukan makna begitu. Jadi ketika membaca itu ada ketawanya, kemudian nanti tiba-tiba ada sedih begitu ya. Kemudian dia juga akan merenung, iya juga ya, ternyata saya itu melakukan hal yang seperti ini juga ternyata begitu. Dan ketika dia menemukan makna dia akan terdiam, tidak lagi tertawa begitu. Nah, itu gitu Mbak. Jadi Oke. tentunya beda lah sama novel yang lain. Oke. Tadi Ya. kalau ditanyain novelnya udah berapa? Kalau novel itu dua, Mbak Hes. Baru Oh, dua novel. sih Mbak Hes. Yang pertama mana? Alhamdulillah ikut event juga, juara satu juga Mbak Hes. Alhamdulillah. Nggak tahu Eh, yang ini, semoga juara satu lagi. Gitu ya. amin. Amin ya robbal alamin ya Ya. berkah ya. Eh, pertama itu yang diadakan oleh Cikgu Ida dulu. Itu yang Geng at School, Apa itu? tentang remaja juga. Tentang Hmm. remaja juga Mbak Hes. Sekarang lebih ke politik sih. Gitu Oh Mbak iya. Hes. Iya ya, cintanya cinta negeri kalau yang ini ya. Bukan cinta-cinta remaja. Kalau yang ini cinta negeri. Ya. Ya pasti berbeda ya dengan yang kalau yang saya punya itu yang buku kacang itu ya. Seperti yang tadi Nyai Dalang sampaikan itu ini dalam proses menulis ini, menulis novel yang Kaizu melawan kota absurd ini terinspirasi dan Hmm. bagian mana nih yang berkesan saat menulis? Oke. Oh, inspirasinya mana gitu ya. Ya, Tadi sebenarnya di awal sudah saya sampaikan ya, oh, mencari sesuatu yang unik, sesuatu yang jarang seorang tulis, dan itu harus keluar. Nah, saya baca lagi gitu ya. Oh, ini lebih kepada keluarga absurd begitu ya, bahasanya juga enak, lucu, sesuai dengan realitas kita lah begitu. Dari situlah sebenarnya inspirasi yang pertama. Inspirasi kedua kita lihat dari realitas kehidupan kita saja Mbak Hes, gitu ya, yang dimana sudah juga saya sampaikan bahwa banyak keseharian masyarakat sekarang itu kan ibu-ibu yang kesulitan hidupnya disebabkan karena ekonomi begitu ya. Kemudian banyak aja sebenarnya kepengen waras tapi dengan keadaan yang saat ini sulit untuk mereka diajak waras begitu ya. Banyak hal dan juga apa ya, bab 1 sampai 30. Dari bab 30 itu sirkus serius kota absurd begitu. mau Nah, di-spill ketika isinya? saya masukkan ketika orang itu dipaksa untuk tidak boleh tertawa dengan keadaan yang nggak ketawa begitu. Jadi Oh, pemerintah itu membuat sebuah kebijakan, kebijakan dilarang tertawa pada
momen nasional lah bahasanya begitu. Diadakanlah sirkus serius kota absurd ini. Nah, pada momen ini gitu ya, pada momen ini perubahan itu justru disebabkan karena tertawa kok bisa begitu ya. Jadi yang awalnya si Haizu ini mengkritisinya secara awalnya kan masih kalem-kalem tuh ceritanya. Nah, berikutnya sudah mulai berani, dan endingnya dia sudah tidak tahan dengan itu kepada umat, bahasanya begitulah, kepada masyarakat dan kota itu yang niatnya untuk mengubah keadaan kota tersebut. Sebuah cita-cita yang besar, itu saya tuangkan pada ending di cerita Haizu melawan kota absurd. Begitu Mbak Hes. Wah, udah di endingnya juga udah di-spill sedikit-sedikit. Berarti juga Nyai Dalang udah sampai ending ini bacanya ya? Nyai Dalang masih di sini? Nyai Dalang, oh Masih. iya. Karena saya diminta mereview, otomatis saya harus membaca sampai akhir. Oh iya, berarti udah sampai ya. Udah sampai. Ini apa yang Ya, ya. dirasakan setelah selesai membaca buku ini, Nyai Dalang nih? Hmm, saya ya. Ya. Saya menutup catatan tersebut sambil tersenyum getir ya. Karena ya antara pengen ketawa tapi pengen istighfar juga gitu. Lucu bukan karena nasi 5 butir tadi ya, ala restoran pemerintah, tapi oleh makna yang memang menampar perlahan-lahan diri saya. Rasa diingatkan bahwa kesan adalah bagian dari iman dan syukur adalah bentuk tertinggi dari perlawanan terhadap kebodohan sistemik. Gitu ya. Itu tadi yang saya sampaikan, kayak kopi di pagi buta gitu Mbak, pahit, hangat, tapi bikin melek gitu. Dan gini, cerita novel satire ini dia genrenya juga fantasi ya. Jadi Mbak Nur itu bisa mengantarkan pembaca untuk membayangkan kota absurd. Dia mengajak kita tuh kayak untuk, oh aku ada di kota ini, aku mengikuti perjalanan ini. Seperti itu Mbak. Kira-kira. Jadi semakin penasaran kan? Iya, semakin penasaran, pengen lagi di-spill isinya seperti apa ya yang patung patung. Oh. Ada pesan-pesan nanti, ada pesan-pesan nih Nyai Dalang buat penulis kita, buat penulis Kota Absurd ini, buku novel Keizu melawan Kota Absurd. Baik. Oke. Untuk penulis, Pak Nur, eh, teruslah melahirkan karya yang seperti ini ya, dengan keberanian dan kecerdasan. Jangan takut dianggap, karena kadang yang dianggap absurd oleh dunia itu justru sedang waras dalam pandangan Allah ya, seperti itu. Saya mengikuti rekam jejaknya Mbak Nur dari awal dia masuk ke dunia kepenulisan gitu ya, awal hingga dia menerbitkan buku Semudah Makan Kacang, terus yang Young at School itu, dan sekarang novel yang ketiga. Alhamdulillah beliau sangat melesat sekali gitu, bukan melampaui saya sendiri gitu pernah sebagai pengajar beliau di salah satu kelas menulis gitu, dan saya merasa sangat bangga atas pencapaiannya beliau gitu ya. Dan untuk pembaca, jangan cuma tertawa ketika membaca buku itu, tapi pahami apa yang membuat panjenengan semua tertawa. Karena setiap absurditas yang dibaca di sini itu adalah pantulan dari kehidupan kita sendiri sebenarnya. Tertawalah, tapi biarkan tawa itu menumbuhkan kesadaran. Karena ternyata makna itu ada hiburan dan tertawa dengan ada. Sejauh mana nih satira seperti ini bisa menjadi media dakwah dan pencerahan di tengah masyarakat yang mudah tersinggung? Iya. Saya itu seperti pisau Mbak. Dia tajam, tapi jika digunakan dengan kasih sayang, dia bisa menyembuhkan, bukan melukai gitu. Anda yang ada di kota absurd ini nyata, apa yang akan dilakukan sama Nyai Dalang pertama kali yang mau dilakukan sama Nyai Dalangnya apa? Andai kota absurd ini nyata. Tapi sebenarnya nyata sebenarnya ya. Kalau saya dengar-dengar dari tadi itu kayaknya yang namanya satira ya. Ya, nyata-nyata
tapi fiksi ya Mbak, masih fiksi. Kalau saya ada di kota, saya kan Departemen Kesadaran Nasional dan kantor cabangnya ada di hati setiap manusia. Dia harus punya mengajarkan warga kota Absur bikin itu bersyukur itu dan menertawakan kebodohan itu lebih baik daripada memujanya. Karena di kota itu kebodohan sangat dipuja sekali gitu. Dan kalau masih tersisa anggaran, Mbak, mungkin saya mau bikin taman publik namanya Taman Tafakur dan Tawa. Tiket masuknya 1 senyum saja. Gitu. Sama tafakur dan tawa. Jadi ingat-ingat cerita saya juga di akhirnya. Lanjut bahas. Oh, aduh ketawa. Untuk pesan Next. untuk generasi muda nih, yang merasa hidupnya absurd dan kehilangan Hidup memang absurd ya kalau dilihat dari layar ponsel. Semua orang bahagia, sementara dirimu merasa tercecer gitu. Ada rasa begitu. Tapi percayalah, absurditas itu justru ruang latihan untuk tumbuh. Jangan kehilangan iman dan akal sehat. Kalau dunia terasa gila, ya jangan ikut gila. Jadilah orang waras yang lucu, bukan orang lucu yang kehilangan arah. Syukur itu bukan tanda menyerah, tapi cara bertahan paling cerdas yang di dunia yang hampir-hampir kehilangan makna. Kurang lebih begitu, Mbak Elsie. Masya Allah. Kalau ada yang bahasa saya mudah dipahami nggak ya? Jangan-jangan saya absurd juga ini. Kreatif ya kata-katanya ya. Bersyukur itu ya daripada sakit pada hari ini ya. Nyai Dalang ya. Harus bersyukur dalam keadaan apapun ya. Baik, Nyai, melihat sosok Kaizo ini sebagai simbol suatu dalam diri umat hari ini. Apakah Nyai melihat itu? Sangat. Kaizo itu adalah simbol jiwa muda yang masih jernih, ya. Dia yang mampu melihat kebodohan, tapi dia memilih bersyukur daripada putus asa. Itu keywordnya si Keizo ya. Dia mewakili sebuah harapan, keberanian berpikir, dan iman tetap lembut di tengah kerasnya itu realitas. Dalam setiap diri umat seharusnya sudah ada kaisu-kaisu kecil dalam dirinya yang berani bertawa, berani berpikir, dan tetap bersyukur di tengah sistem yang lucu, tapi menyedihkan. Ini bukan sekedar kisah lucu ya Mbak, dia adalah ajakan halus agar kita kembali berakal dan beriman. Seperti tagline-nya, dalam dunia yang makin absurd, tertawa dengan iman adalah bentuk tertinggi dari kewarasan. Begitu kira-kira saya menutup review buku ini. Kalau saya jelaskan nanti makin detail isinya, jadi nggak penasaran lagi. Iya ya. Tapi ini udah mewakili gitu, tambah bikin penasaran jadinya ya. Bagaimana kita harus memiliki ini buku gitu ya. Tahun terakhir nih buat Mbak Rahma, buat penulis buku Kaizu Melawan Kota Absurd nih. Mbak Rahma masih di sini? Kedengaran suara saya? Ya, Akhir nih, apa tantangan nih dalam menulis Kaizu Melawan Kota Absurd ini? Ada tantangannya nggak? Apa mulus-mulus aja? tantangannya, Mbak. Tantangan terbesarnya itu justru menjaga keseimbangan gitu ya antara humor sama makna. Jadi gimana sih, misalnya bab 1, bab 2, bab itu masih ringan, bab 2 masih ringan gitu ya. Bab 3-nya sudah nyelenehnya kelihatan, bab 4 apalagi. Dan ketika saya itu entar saya baca dulu ya, ada parade bayangan di bab 5 restoran mewah pemerintah yang menyajikan 5 butir nasi premium, kemudian menyajikan ayam dalam imajinasi saja. Kemudian banyak sajian-sajian yang dianggap oleh pemerintah itu adalah sebuah prestasi mereka, tapi justru bikin lapar rakyat begitu. Nah, tantangannya tuh adalah bikin bab-bab berikutnya tuh terus lebih bagus daripada bab ini. Itu tantangan terbesar saya, gitu ya. Jadi tidak hanya saya pengen bab 1 sampai bab 30 itu konsisten menyajikan humor, satire, kemudian religiusnya juga, dan saya juga nggak kepengen ya di bab-bab selanjutnya tuh kehilangan ruh kejenakaannya gitu, karena itu khas pada buku ini gitu ya, satire dan humor, kemudian rasa syukur, kemudian bijak begitu. Nah di situ saya sajikan secara lengkap, dan pada ketika teman-teman nanti membaca, oh bab 5-nya begini
bab 6 itu tadi nanti nggak nyangka lebih lagi manusia itu nanti di akhirat gitu ya, sesuatu yang tidak bisa berbicara di akhirat nanti akan menjadi saksi kita. Nah, itu ada gambaran pada bab sebentar saya baca dulu pada bab berapa ya, saya lupa babnya soalnya. Pada bab kota seribu cermin. Nah, di situ ketika kita bercermin gitu ya, kemudian kita akan disajikan apa keburukan-keburukan kita justru begitu. Dan ini juga ada sebuah nah, makanya saya bilang kan ini fantasinya, tapi di dalam fantasi itu tadi insya Allah tidak ada yang nyeleneh dalam agama ya, tapi sebagai gambaran bahwasanya sesuatu yang tidak bisa berbicara itu nanti akan berbicara seperti patung tadi, patung yang gosip tadi itu kan aslinya tidak, namanya juga sih ya, fantasi begitu ya. Nah, itu kan tidak bisa berbicara, tapi itu akan menjadi saksi kita di akhir nanti. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, maka tangan kita akan berbicara nantinya, hidung kita akan berbicara, apapun yang kita miliki, bahkan di sekitaran kita tuh akan menjadi saksi kita. Nah, di situ pun saya gambarkan pada novel ini. Begitu ya. Kemudian selain itu juga tantangannya, saya tetap harus diminta untuk nulis jujur. Jujur dan lembut. Karena harapan saya tadi ya bisa dibaca oleh kalangan semua kalangan, tidak hanya remaja, tapi anak-anak, dewasa sampai tua pun bisa membaca cerita ini dan bisa dipahami dan bisa ikut berjenaka bersama, gitu. Ikut tertawa bersama ketika membaca ini. Karena memang adegan menyindir realita ini uh, ingin mengajak si pembaca gitulah, menyapa baca. Ketika saya sajikan makna syukur di tiap babnya itu, saya tidak sedang berceramah, begitulah bahasanya, tapi sedang mengajak teman-teman yang si pembaca ini untuk teringat akan syukur yang sudah mereka punya gitu. Nah, begitu Mbak Hes. Dan ada juga tantangan yang lebih sulit itu menjaga atur absurd tegis. Jadi seperti tadi ya, kalau misalnya kita pahami bahwa manusia nggak ada yang sempurna, maka saya ciptakan tokoh ini juga tidak sempurna, gitu ya. Dia manusiawi, begitu ya. Bukan fiksi tokohnya, tapi manusiawi yang setiap babnya. Saya juga konsisten menyajikan humor yang berbeda. Kemudian saya juga menyajikan satire yang apa namanya nggak kepikiran gitu, atau bisa dibilang konyol gitu ya, bisa dibilang konyol konyol banget nih, tapi fakta gitu ya, kayak tadi makan bergizi cenderung, kemudian ada rakyat yang sunyi. Sunyi ini lebih kepada eh, apa ya, aduan masyarakat. Ada tuh di situ. Dan kemudian perpustakaan serba lupa, kemudian pasar waktu. Nah, pas membeli waktunya. Sampai di situ tuh, karena sekali lagi cerita fiksi fantasi begitu ya. Jadi ada hal-hal yang di luar logika kita, tapi kita masih bisa membenarkan. Begitulah gitu ya. Sangat berat sih sebenarnya ya. Pada saat saya membuatnya itu begitu. Beratnya itu menyajikan sistemnya. Di situ Mbak Hes. Iya. Jadi intinya saya sambil belajar, tidak hanya menulis, karena pada faktanya saya itu tidak mengajari si pembaca, tapi justru saya belajar dari cerita yang saya buat sendiri. Saya yang diajari sama cerita yang saya buat sendiri. Begitu endingnya, Bahas. Mbak Rahma ya, pertanyaan dari peserta. Iya, Mbak Hes, silakan. Baik, teman-teman silahkan yang mau bertanya. Saya buka, silahkan buka mikrofonnya yang mau bertanya. Saya boleh ya Mbak Teh Hesti? Iya. Oh iya, Bunda Iya, monggo silahkan. Ya, saya mau bertanya, Sukron ya, tadi apa yang disampaikan Cikupang luar biasa, sampai saya penasaran gitu kan ya, cara penyampaian apa yang disampaikan Aisyah gitu kan, dan lebih bisa mengemas gitu kan ya, sampai
jadi pengen penasaran gimana sih kok bisa seperti itu. Padahal ini kan novel ya. Novel itu kan fiksi tapi kan fakta. Jadi benar ada fiksi. Eh, Terus ini saya mau bertanya, itu kan ada eh, nama Kaizu gitu kayak, kok bisa mengambil nama Kaizu gitu kan? Apa dari gitu loh Mbak, bisa ya rada-rada antik juga sih, unik juga ya. Kayak nama Mbak Rahman, nama penanya juga agak susah salah kalau 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 mau di nama penanya yang di FB gitu kan. Jadi ya agak mirip-mirip tuh. Jadi idenya dari mana gitu loh Mbak. Itu aja mungkin ya. Yang pasti memang ini mengemas ya satire, kemudian juga kok bisa gitu kan sampai akhirnya ada lucunya, kemudian mengkritisi gitu kan ya. Memang ini bikin penasaran gitu kan ya. Luar biasa. Barokallah ya. Saya aja. Syukran ya. Ya, Teh Hesti. ya, ya, Mbak Rahman nih ditanya sama Bunda, ini kok Kaizun dari mana? Kok unik sekali. Kayaknya kalau saya nggak salah nih, nama anaknya Mbak Rahma juga Kaizun apa ya? Ya Mbak Rahma ya, silahkan dijawab. Betul, betul, betul. Jadi Nezu itu diambil dari nama anak bungsu saya. Namanya Haizuran, nama lengkapnya Haizuran. Kalau kita melihat sejarah gitu ya, sejarah Haizuran ini kan sebenarnya dia seorang bahasanya Iya, ya di Haizuran. zaman Abbasiyah, nggih, di zaman Abbasiyah seorang istri Iya, khalifah gitu ya. Kemudian beliau juga yang mencetus pertama kali Maulid Nabi juga Haizuran iya, ini. Dia juga punya keberanian, retorika berbicaranya juga bagus. Kemudian dia juga bisa mengubah keadaan gitu ya, keadaan di pemerintahannya pada masa suaminya berkiprah begitu. Nah, nama Haizuran itu saya Haizuran. ambil dari situ, dari nama anak bungsu saya. Jadi tapi kenapa karena Haizuran kepanjangan, saya ambil singkatan depannya aja, Haizu saja gitu. Karena memang agak-agak ke Korea-Koreaan gitu ya, Haizu gitu ya, Iya. agak-agak ada Korea. Iya betul. Agak-agak Korea dan memang Bunda saya tuh suka sesuatu yang ikonik begitu Bunda gitu ya, sesuatu yang ikonik tuh agak susah dilupakan sih sebenarnya, sama seperti nama saya Fawatifu Syuara. Saya Iya, tuh kepengen orang itu benar-benar serius serius untuk benar-benar membaca nama itu baru bisa. Kalau orang itu tidak serius maka dia akan sulit mengingat nama saya, nama pena tadi gitu, karena iya. menginginkan keseriusan intinya gitulah. Jadi ketika melihat nama pena Fawa Syuara benar-benar dibaca Aufawa Tifu Syuara gitu, sampai serius begitu. Jadi berikutnya insya Allah akan sulit dilupakan. Begitupun dengan nama Haizu, dan harapannya juga ada doa sih di dalamnya begitu ya. Karena setiap novel-novel atau buku yang saya buat itu selalu ada nama anak saya. Ya, buat rekam jejak lah kalau misalnya bundanya sudah tiada, paling tidak dia sudah terukir lah nama-nama mereka di dalam buku-buku saya begitu. Sama nama Mbak Hairuna juga ada di situ, Dira. Iya. Saya tapi bukan di novel ini ya, di buku yang lain ada nama juga ada anak kedua saya, dan novel terakhir saya ini terakhir, semoga nggak terakhir ya. Novel yang ini saya ambil dari nama anak bungsu saya. Ya, begitu Bunda Iha Iya. ceritanya. Syukran Mbak. Oke. Ada Izin ya. pertanyaan di kolom chat juga Mbak Eci. Ada pertanyaan di Oh, dia kolom di kolom chat. juga ya. Ada di kolom chat Saya ini lagi, 2 pertanyaan ya. Saya bacakan ya. Eh, ya monggo-monggo. Cigu boleh dijelaskan nggak kenapa untuk buku kali ini memilih gaya bahasa satire? Syukron. Terus, Kali ini ya tadi yang pertama saya cari sesuatu yang jarang sekali kita lihat ya, kalau misalnya kisah remaja itu kisah percintaan, kisah kisah persaingan antara si A si B, kisah geng-gengan itu udah biasa begitu. Dan kemudian kalau misalnya cerita tentang keluarga, novel keluarga itu juga udah umum begitu ya, kayak Layangan Putus gitu lah, cerita perselingkuhan dan segala macam itu juga biasa. Dari yang itu kan sesuatu suka
out of box gitu ya, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang jarang sekali orang ambil, situlah. Tapi ketika saya bertanya-tanya sesuatu itu apa, saya belum menemukan itu sebenarnya. Gitu, saya mikir itu baru ingat sama Nyai ini tadi. Ingat, oh iya iya, kok kayaknya saya ingat Ateng sama Romo gitu. Dari situ sebenarnya, sehingga saya ambil di Facebook tulisan beliau itu saya baca, saya ajari situ. Itu yang pertama. Untuk Pertanyaannya. membuat novel, hal pertama apa yang harus disiapkan? Apa harus ada outline sampai tahap yang diinginkan atau sambil jalan ya gitu? Oke. Saya sudah terbiasa dengan struktur yang jelas, begitu. Karena ini saya masukkan, saya sudah, saya tidak boleh berhenti, begitu ya, untuk menantang diri saya sendiri. Maka saya sudah siapkan jauh-jauh hari. Ketika saya ada event itu, saya persiapannya 1 minggu untuk bikin outline plus 3 bab itu dalam waktu 1 minggu. Baru 3 minggu siapa banget ya. Bu dosen tadi ya, Bu dosen Bu Suryani yang nanya ya. Nah itu, saya bikin outline-nya dulu, saya tulis yang pertama bab 1 sampai bab 10 itu tentang ini. Bab 11 sampai ke 20 dan begitu seterusnya itu sampai ke ending. Sebenarnya agak kesulitan di ending sebenarnya. Bentar. Agak kesulitan, tapi akhirnya endingnya apik juga ya. Tadi kan udah di-spill sedikit ya. Epic, endingnya epic. Ya, ini pertanyaan yang berapa nih, ketiga apa keempat ya? Tadi dibantu sama Nyai Dalang ya. Ini pertanyaan dari Mbak Zakia nih. Izin bertanya, sejauh mana novel ini bisa dicerna bagi pembaca yang belum mengaji atau memahami sudut pandang keimanan? Apakah sebatas hiburan saja? Bagi pembaca yang belum ngaji atau memahami sudut pandang keimanan, apakah sebatas hiburan saja? Buku ini aman untuk dibaca orang yang masih gitu. Tapi insya Allah dari chapter per chapternya, di chapter buku itu di awal satu ayat Al-Quran